Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah HP flagship Xiaomi yang akhirnya mendarat secara resmi di Indonesia, yaitu Xiaomi Mi 10. Jadi sudah sekitar 10 tahun Xiaomi hadir, tapi ini pertama kalinya Xiaomi berani memasukkan HP flagshipnya secara resmi ke Indonesia. Ini mungkin karena awalnya Xiaomi di Indonesia itu dikenal sebagai brand yang hanya menyajikan perangkat-perangkat murah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Mi Fans meminta agar Xiaomi juga memasukkan HP flagshipnya ke Indonesia. Dan ini adalah jawaban dari Xiaomi. Dan seperti biasa, banyak yang bilang kalau Mi 10 itu adalah sebuah HP yang mahal karena harganya yang dipatok di harga 10 juta kurang 1000 rupiah. Ada yang bilang 10 juta untuk sebuah HP Xiaomi itu kemahalan. Ngapain keluarin duit 10 juta untuk sebuah HP Xiaomi? Nah, dugaan gue mereka mungkin ini Mi Fans karbitannya, atau malah sama sekali bukan Mi Fans, melainkan hanya netizen-netizen yang mungkin hendak menjatuhkan brand Xiaomi. Karena kalau benar mereka Mi Fans sejati, harusnya mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Xiaomi, bukannya menjatuhkan apa yang dilakukan oleh Xiaomi. Karena Xiaomi memasukkan HP flagshipnya ini juga berdasarkan atas permintaan netizen. Oke, sekarang gue langsung masuk ke pengalaman gue menggunakan Xiaomi Mi 10 ini ya. Karena kalau sekedar review doang itu sudah banyak di channel lain. Out of the box, menurut gue Xiaomi Mi 10 adalah sebuah perangkat yang sudah nyaman digunakan, tapi dengan beberapa catatan. Pertama, ini adalah sebuah hal sepele ya, yang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh brand lain, tapi gue tetap nggak suka sih. Ini adalah hilangnya jack 3,5 mm dari HP ini. Dan sekarang ini kayaknya jack 3,5 mm tuh makin langka di sebuah HP flagship ya. Kemudian yang kedua adalah bump kamera yang cukup besar di HP ini. Namun mengingat modul 108 megapiksel kameranya yang cukup besar, maka kayaknya bump kameranya ini jadi termaafkan ya. Lalu yang ketiga adalah tidak adanya fitur dual SIM di HP ini. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya sertifikasi IP68 di HP ini. Jadi HP ini tuh sebenarnya nggak anti air ya. Namun begitu, info yang gue dapatkan, HP ini juga memiliki sertifikasi untuk tahan air, yaitu P2i. Bukan anti air sih, tapi cukup tahan air. Lalu inilah hal-hal yang gue suka dari Mi 10. Pertama adalah bentuknya yang cukup nyaman digenggam di tangannya. Ini karena pinggirannya itu sudah melengkung, jadi cukup nyaman digenggam di tangan dan tidak ada pinggiran-pinggirannya menyakitkan tangan. Meski beratnya cukup berat, yaitu di 200 gram, gue masih merasa Xiaomi Mi 10 ini cukup nyaman digenggam di tangan. Kedua adalah speakernya yang berasa banget stereonya. Ini karena Xiaomi menempatkan dua buah speaker yang sama besarnya di bagian atas dan bawah dari HP ini. Sehingga kalau ditempatkan secara horizontal, kamu akan mendengarkan suara yang seimbang dari kiri maupun kanan. Hanya saja kalau dipakai untuk bermain game, device-nya harus diputar ke arah yang berlawanan, karena kalau kagak, speakernya bakalan ketutupan tangan. Ketiga adalah baterainya yang cukup awet. Baterainya yang sebesar 4780 mAh ini mampu bertahan selama sekitar 1,5 hari selama pemakaian normal gue. Dan untuk pengisian dayanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Keempat adalah adanya NFC. Iya, gue ngerti nggak semua orang butuh NFC, bahkan mungkin NFC itu hanya digunakan di kota-kota besar. Tapi untuk ukuran sebuah HP flagship, rasanya NFC itu sangat dibutuhkan ya, minimal untuk mengecek e-money. Dan masih ada infrared di sini, jadi ini juga bisa berfungsi sebagai remote control. Kelima adalah kameranya ya, yang memang bagus. Hasil kameranya memuaskan untuk HP di range harganya. Begini kira-kira hasilnya. Nah, kalau ini kamera belakangnya Xiaomi Mi 10 di resolusi 1080 30 fps. Gue bawa lari kecil-kecil ya. Ya, seperti itulah hasilnya. Dan ini hasil rekaman dari kamera belakangnya Xiaomi Mi 10 menggunakan lensa yang wide-nya ya. Ini di resolusi Full HD 60 fps. Kalian bisa lihat seperti apa stabilisasinya, bisa dengar suara gue itu seperti apa. Gue bawa lari.
Nah, kalau ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya Xiaomi Mi 10 yang bisa rekam di maksimal resolusinya di Full HD 30 fps ya. Seperti ini hasilnya. Bawa muter-muter. Ini gue sambil bawa berlari ya. Dan ya kira-kira seperti itu hasilnya. Keenam adalah chipsetnya yang sudah menggunakan chipset Snapdragon 865. Ini adalah chipset Snapdragon yang paling canggih yang ada saat ini. Sampai sekarang gue main dan pakai HP ini sebagai daily driver gue dan rasanya tuh emang enak banget. Ketujuh adalah layarnya yang sudah memiliki refresh rate sebesar 90 Hz yang bikin pengalaman pakai HP ini berasa lebih premium. Kedelapan, kombinasi RAM sebesar 8 GB dan storage internal sebesar 256 GB. Ini sudah sangat cukup untuk pemakaian gue sehari-hari. Kesembilan, kita bisa langsung search kontak dari tempat-tempat terdekat kita menggunakan aplikasi konteks bawaan. Kesepuluh, di Mi 10 ini kita bisa langsung bikin short vlog dari aplikasi kamera bawaan. Ini cocok banget buat bikin video-video singkat yang berkesan. Bagi beberapa orang mungkin menggunakan sebuah HP Android dengan ya fitur single SIM itu agak aneh ya, karena biasanya kan kita sudah terbiasa dengan menggunakan fitur dual SIM. Tapi di sisi lain ada keuntungan juga untuk menggunakan HP dengan single SIM. Antara lain adalah HP ini jadi lebih hemat daya karena hanya mencari satu jaringan sinyal aja. Dan keuntungan lainnya kalau HP-nya mati, ya lu jadi nggak mati dua nomor sekaligus. Dan keuntungan lainnya kalau kamu misalnya pakai dua HP ya, saat satu HP mati karena kehabisan daya, lu masih ada satu HP lagi untuk cadangan. Secara overall, Xiaomi Mi 10 ini adalah sebuah HP yang menarik di range harganya ya. Iya, mungkin memang ada beberapa kekurangan seperti yang tadi gue sebutkan. Namun, itu kayaknya termaafkan dengan harganya yang lebih ekonomis. Nah, kalau dari kalian sendiri, gimana pendapat kalian tentang Xiaomi Mi 10 ini? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah ya. Oke, gua rasa sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Tapa dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gadget Tapa. Gua Mikael dari Gadget Tapa undur diri and as always, have a nice day. Dah.